Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akhni Al-Yasin, NIM T 2019-1252, jurusan PAI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian fi'il maklum. Fi'il maklum adalah fi'il yang disebut juga fa'ilnya atau kata kerja yang memerlukan pelaku. Nah, seperti lafaz qata'a Muhammad dan do'na, Muhammad telah memotong dahan kayu. Apabila huruf awalnya fi'il madhi, maka itu harus dimabnikan fathah, kecuali dari fi'il kumasi dan fi'il sudasi yang huruf pertamanya hamzah wasol, maka huruf awalnya harus dibaca kasroh. Contoh fi'il kumasi yang huruf pertamanya berupa hamzah wasol, ijtima'a Muhammadun tul ibla, Muhammad mengumpulkan unta. Dan contoh yang kedua fi'il sudasi yang huruf pertamanya berupa hamzah wasol, istaghfarallah, minta ampun kepada Allah. Dan yang kedua yaitu fi'il majhul. Apa sih fi'il majhul itu? Fi'il majhul adalah fi'il yang dibuang fa'ilnya, tidak memerlukan pelaku dan diganti oleh orang lain, dan huruf pertamanya dibaca dhammah serta dibaca kasroh seperti huruf terakhirnya. Contoh quti'al husna, dahan telah dipotong. Apabila fi'il madhi, maka didhammahkan huruf pertamanya dan huruf yang sebelum terakhirnya harus dikasrohkan. Contoh hufidhal kitabu, kitab telah dihafal. Dan apabila fi'il mudhari, didhammahkan huruf pertamanya dan difathahkan huruf sebelum akhirnya. Contoh yufatta'ul husnu, dan itu sedang dipotong. Contoh yang kedua yuttato'al lamul hasabu, hitungan itu sedang dipelajari. Itulah yang bisa saya jelaskan, yaitu yang pertama fi'il maklum dan yang kedua adalah fi'il majhul. Nah, perbedaannya adalah fi'il maklum itu fi'il yang memerlukan pelaku. Nah, kalau fi'il majhul kebalikannya, yaitu fi'il yang tidak memerlukan pelaku dan diganti oleh yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamzah, NIM T 2019-1268. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu fi'il lazim serta ciri-ciri serta muqtadikan, yang dimuqtadikan. Yang pertama yakni pengertian dari fi'il lazim. Apa sih itu fi'il lazim? Yang pertama yakni fi'il lazim adalah fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul bih. Maf'ul bih apa? Maf'ul bih itu objek. Nah, contoh ini kalimat fariha Muhammadun, artinya Muhammad telah berbahagia. Nah, lafaz fariha ini disebut sebagai fi'il lazim karena dari lafaz fariha ini tidak dapat dipasifkan. Arti lafaz fariha adalah berbahagia dan tidak bisa dipasifkan menjadi berbahagia. Nah, yang kedua yakni ciri-ciri. Apa sih ciri-ciri fi'il lazim itu? Yang pertama, untuk mengetahui bahwa itu termasuk fi'il lazim, nah, dapat diketahui melalui artinya, arti yang dimiliki. Ketika arti yang dimiliki itu kalimat fi'il tersebut tidak dapat dipasifkan, maka fi'il tersebut disebut fi'il lazim. Nah, contohnya fariha berarti berbahagia. Kata berbahagia tidak
bisa dipasifkan menjadi di berbahagia. Nah, selanjutnya yakni muktadikan fi'il lazim. Fi'il lazim memungkinkan untuk dimuktadikan ada 3 cara. Bagaimana sih caranya? Pada umumnya dilakukan untuk yang pertama yakni diikutkan dengan wazan fa'ala. Contoh, fariha Muhammadun, artinya Muhammad telah berbahagia, menjadi fariha Muhammadun amron, artinya Muhammad telah berbahagia, telah membahagiakan Amr. Nah, yang kedua yakni diikutkan dengan af'ala. Contoh, karuma Muhammadun, artinya Muhammad telah mulia, menjadi akroma Muhammadun amron, artinya Muhammad telah memuliakan Amr. Nah, dan yang ketiga yakni ditambahkan huruf jar. Contoh, kharajar rujul. Kharajar rujul, contoh seorang laki-laki telah keluar, menjadi kharajar rujul bisyai'in, seorang laki-laki telah mengeluarkan sesuatu. Nah, dalam konteks memuktadikan fi'il lazim ini dengan menggunakan huruf jar, penting untuk diperhatikan bahwa huruf jar yang akan digunakan untuk fi'il tertentu tidak boleh sembarangan dan harus disesuaikan dengan apa yang telah ditentukan di dalam kamus bahasa Arab. Nah, lebih lanjutnya bisa kalian lihat di Abdul Haris Teori Dasar tingkat lanjut halaman 95. Nah, selanjutnya yakni fi'il muta'addi. Apa sih fi'il muta'addi itu? Fi'il muta'addi adalah fi'il yang membutuhkan maf'ul bih. Nah, yang pertama apa? Yang pertama itu tidak membutuhkan, dan mu'tadi ini fi'il yang membutuhkan maf'ul bih, membutuhkan objek. Contoh, nasara Muhammadun amron, artinya Muhammad telah menolong Amr. Nah, nasara ini disebut fi'il muta'addi karena arti dari lafadz nasara dapat dipasifkan. Arti lafadz nasara ini adalah menolong. Kata menolong dapat dipasifkan menjadi ditolong. Nah, apa sih ciri-ciri fi'il muta'addi? Nah, untuk mengetahui apakah itu termasuk fi'il muta'addi dapat diketahui dari arti yang dimiliki. Ketika arti yang dimiliki itu dapat dipasifkan, nah ini kebalikannya dari fi'il lazim. Ini kalau fi'il lazim tidak dapat dipasifkan, kalau fi'il muta'addi ini dapat dipasifkan, maka fi'il tersebut sebagai fi'il tersebut sebagai fi'il muta'addi. Contoh, syarroha berarti menjelaskan. Kata menjelaskan ini dapat dipasifkan menjadi dijelaskan. Nah, pembagian fi'il muta'addi ini juga terbagi menjadi 3. Yang pertama, membutuhkan satu maf'ul bih. Contoh, yaqra'u Muhammadul Al-Quran. Dan yang kedua, yakni membutuhkan 2 maf'ul bih. Contohnya a'ta Muhammadun aliyan diriha. Nah, a'ta aliyan diriha ini termasuk 2 maf'ul bih. Nah, dan yang ketiga yakni membutuhkan 3 maf'ul bih. Apa saja 3 maf'ul bih? Contohnya, a'lamu Muhammadun sa'idal amro wadiha. Nah, itulah beberapa pembagian fi'il muta'addi dan fi'il lazim. Oleh selanjutnya dapat dijelaskan oleh koordinator selanjutnya atau presentator selanjutnya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya yaitu tentang fi'il mabni. Fi'il mabni adalah fi'il yang harokat terakhirnya tidak dapat berubah-ubah meskipun dimasuki amil. Contohnya nasoro. Lafaz tersebut sebagai fi'il mabni sehingga harokat huruf terakhirnya tidak dapat berubah-ubah meskipun dimasuki amil. Apa itu amil? Amil merupakan sesuatu yang memaksa kalimat yang dimasukinya untuk tunduk pada kemauannya, sedangkan ma'mul adalah kalimat yang dipaksa oleh amil untuk tunduk pada kemauannya.
termasuk dalam kategori film mabni ada film hati, fi'il amar, dan fi'il mudhari'. Yang selanjutnya yaitu tentang fi'il mu'rab. Apa itu fi'il mu'rab? Fi'il mu'rab adalah fi'il yang harokat akhirnya dapat berubah-ubah sesuai dengan amil yang dimasukinya. Contohnya yansuru, lafadz yansuru sebagai fi'il mu'rab sehingga harokat huruf terakhirnya dapat berubah-ubah sesuai dengan amil yang dimasuki. Fi'il mu'rab hanya terbatas pada fi'il mudhari' yang tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswah. Contohnya yansuru gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Raniwa Yunisih, NIM T 2019-1285 akan menyebutkan beberapa contoh dari materi yang sudah dijelaskan sebelumnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Bismillahirrahmanirrahim. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijaratu uiddat lil kafirin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal min syurakaikum man yabda'ul khalqa summa yu'iduh. Qulillahu yabda'ul khalqa summa yu'iduhu fa anna tu'fakun.